Malam itu seharusnya menjadi malam biasa, tetapi sebuah kesalahpahaman kecil justru membuat hidupku berubah selamanya. Bayangkan kamu terbangun tengah malam dalam keadaan setengah sadar, melihat seseorang berdiri di dekat tempat tidur. Lalu karena suara hujan dan gelapnya kamar kamu yakin orang itu adalah istrimu, padahal ternyata orang yang berdiri di sana adalah ibu mertuamu sendiri. Apa yang terjadi setelah itu mungkin terdengar seperti cerita yang mustahil, tetapi itulah kejadian yang sampai sekarang masih membuatku sulit memejamkan mata. Namaku Arga, dan sebelum semua kejadian itu terjadi, aku hidup sederhana bersama istriku, Naya, di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota Malang. Kami baru menikah sekitar 2 tahun dan sebenarnya kehidupan rumah tangga kami cukup baik. Naya bekerja sebagai kasir di sebuah toko perlengkapan rumah tangga, sementara aku bekerja sebagai teknisi jaringan yang sering pulang malam karena harus menangani gangguan pelanggan. Kami tidak kaya, tetapi kami selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik. Namun, beberapa bulan sebelum kejadian itu, keadaan berubah ketika ibu Naya, Bu Ratih, mengalami masalah dengan rumahnya di daerah Blitar. Atap rumahnya bocor parah setelah hujan besar dan beberapa bagian plafon bahkan roboh. Karena tidak ingin ibunya tinggal sendirian dalam keadaan seperti itu, Naya meminta Bu Ratih sementara waktu tinggal bersama kami sampai rumahnya selesai diperbaiki. Awalnya aku tidak keberatan. Bagiku, memiliki ibu mertua di rumah bukanlah persoalan besar selama semua orang bisa menjaga batas dan saling menghormati. Bu Ratih sendiri sebenarnya orang yang sangat baik. Ia tidak suka ikut campur urusan rumah tangga kami dan selalu berusaha membantu pekerjaan rumah. Bahkan beberapa kali ketika aku pulang kerja larut malam, ia masih menyisakan makanan di meja makan. Namun, masalah mulai muncul ketika pekerjaanku semakin padat. Dalam beberapa minggu, aku hampir setiap hari pulang setelah pukul 11 malam. Tubuhku sering terasa seperti tidak memiliki tenaga lagi. Naya juga sedang sibuk karena toko tempatnya bekerja sedang melakukan renovasi sehingga jam kerjanya berubah-ubah. Kami mulai jarang berbicara panjang. Kadang aku pulang ketika Naya sudah tidur. Kadang ketika aku bangun pagi, Naya sudah berangkat kerja. Rumah yang biasanya dipenuhi percakapan berubah menjadi tempat kami hanya bertukar pesan singkat. Aku pulang malam lagi. Begitu pesanku. Jangan lupa makan, balas Naya. Sesederhana itu. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin berembus kencang dan listrik di lingkungan kami beberapa kali mati menyala. Aku pulang dalam keadaan basah setelah motor yang kukendarai mogok beberapa ratus meter dari rumah. Setelah berhasil mendorong motor ke teras, aku masuk ke rumah dan mendapati seluruh ruangan gelap. Naya belum pulang. Aku mengira ia masih berada di tempat kerja. Karena terlalu lelah, aku hanya mengganti pakaian dan langsung masuk kamar. Aku tidak tahu bahwa malam itu Naya sebenarnya sudah pulang lebih dulu dan sedang berada di kamar mandi. Bu Ratih juga belum tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat seseorang berjalan perlahan menuju kamar. Sosok itu memakai pakaian tidur berwarna gelap dan rambutnya terurai. Karena suasana gelap dan hujan masih terdengar keras di luar, aku mengira itu Naya. "Kamu belum tidur?" tanyaku dengan suara berat. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri beberapa detik kemudian berkata pelan, "Tidur saja, Ga." Suara itu terdengar samar karena tertutup suara hujan. Aku benar-benar yakin itu istriku. Aku bahkan tidak menyalakan lampu karena mengira Naya sedang lelah dan tidak ingin membuat suasana menjadi terang. Aku kembali berbaring sambil memejamkan mata. Beberapa menit kemudian aku mendengar langkah kaki menjauh. Saat itulah pintu kamar terbuka lagi. Kali ini Naya benar-benar muncul dengan wajah bingung. "Kamu tadi ngomong sama siapa?" tanyanya. Aku mengerutkan kening. "Sama kamu." Naya langsung terdiam. "Aku baru masuk rumah 5 menit lalu." Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Aku bangkit dan menyalakan lampu. Kamar ternyata kosong. Aku berjalan keluar dan melihat Bu Ratih berdiri di ujung lorong sambil membawa segelas air. Wajahnya tampak pucat. Saat mata kami bertemu, ia langsung berkata, "Arga, jangan salah paham.
Tadi ibu cuma mau mengecek kamu karena dengar kamu pulang dalam keadaan basah. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Sosok yang kulihat tadi bukan Naya. Itu Bu Ratih. Aku merasa sangat malu. Maaf, Bu. Saya kira Naya. Ucapku terbata-bata. Bu Ratih hanya mengangguk dan segera kembali ke kamar. Naya yang berdiri di sampingku tampak kebingungan. Ia tidak langsung marah, tetapi ekspresinya berubah. Kamu benar-benar kira itu aku? Tanyanya. Aku mengangguk. Gelap. Aku setengah sadar. Naya menghela napas panjang. Ya sudah. Jangan dipikirkan. Aku berharap masalah selesai malam itu. Ternyata tidak. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Bu Ratih lebih banyak diam. Naya juga tidak banyak bicara. Aku berusaha bersikap biasa, tetapi setiap kali melihat ibu mertuaku, rasa malu kembali muncul. Aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang buruk. Semuanya murni kesalahan karena gelap, kelelahan, dan aku salah mengenali orang. Namun, satu hal yang tidak kusadari adalah kejadian itu ternyata menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, Naya mulai menerima pesan aneh dari nomor tak dikenal yang menyebutkan bahwa aku sering pulang malam dan terlalu dekat dengan seseorang di rumah. Naya menganggap pesan itu hanya fitnah. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Sampai suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat dari biasanya, aku melihat seseorang berdiri di depan rumah kami. Orang itu bukan tetangga dan bukan pula teman Naya. Ia seorang pria bernama Damar, yang ternyata mengenal keluarga Naya sejak lama. Ketika melihatku, Damar langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya aku bertanya kepada Naya siapa Damar. Naya hanya menjawab, dia teman lama ibu. Jawaban itu membuatku semakin penasaran. Mengapa teman lama ibu tiba-tiba datang? Mengapa ia mengirim pesan misterius? Dan mengapa sejak kejadian malam itu Bu Ratih terlihat semakin gelisah? Aku belum tahu bahwa Damar menyimpan cerita lama tentang keluarga Naya yang selama ini sengaja disembunyikan. Cerita yang, jika terbongkar, bukan hanya akan menghancurkan kepercayaan dalam rumah tanggaku, tetapi juga membuatku mempertanyakan siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini tinggal bersamaku. Dan yang paling mengerikan, malam ketika aku salah mengenali seseorang itu ternyata bukan sekadar kesalahan biasa. Ada seseorang yang sengaja memanfaatkan kejadian tersebut untuk membuat hubungan kami retak. Aku hanya belum tahu siapa orangnya. Sejak kemunculan Damar di depan rumah, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan. Mungkin Damar memang teman lama Bu Ratih dan kebetulan sedang lewat. Namun, semakin kupikirkan, semakin banyak hal yang terasa janggal. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Naya mulai berubah. Ia lebih sering memegang ponselnya dan beberapa kali keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu singkat. Ada urusan sebentar. Aku tidak ingin menjadi suami yang terlalu curiga, tetapi aku juga merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Suatu malam ketika kami sedang makan, Bu Ratih tiba-tiba berkata, "Arga, kamu jangan terlalu memikirkan kejadian malam itu." Aku langsung terdiam. Naya menatap ibunya. "Kejadian apa?" tanyanya. Bu Ratih tampak salah tingkah. Aku segera menjawab bahwa yang dimaksud adalah kesalahanku ketika mengira beliau sebagai Naya. Naya hanya mengangguk, tetapi setelah makan ia menarikku ke kamar. "Kamu cerita apa saja ke ibu tentang malam itu?" tanyanya. Aku menjawab jujur bahwa tidak ada apa-apa. Naya tampak lega, tetapi kemudian ia menunjukkan layar ponselnya. Ada pesan baru dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, tetapi membuat dadaku terasa sesak. "Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi di rumahmu malam itu, tanyakan kepada ibumu sendiri." Naya mengira pengirim pesan itu sedang mencoba memecah rumah tangga kami. Aku pun sepakat. Tetapi kemudian pesan lain masuk. Kali ini ada sebuah foto rumah kami yang diambil dari seberang jalan. Aku langsung berdiri. Ini bukan kebetulan. Naya mengangguk.
Kami memutuskan untuk tidak memberitahu Bu Ratih terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui siapa yang mengirim pesan tersebut. Aku kemudian mulai memperhatikan aktivitas di sekitar rumah. 2 hari kemudian, aku melihat Damar kembali datang. Ia tidak mengetuk pintu, hanya berdiri di seberang jalan selama beberapa menit. Setelah itu ia pergi. Aku mengikutinya dengan motor dan akhirnya sampai di sebuah warung kopi kecil. Dari kejauhan aku melihat Damar bertemu seorang pria tua yang tidak kukenal. Mereka berbicara cukup lama. Aku tidak bisa mendengar percakapannya, tetapi sebelum pergi, pria tua itu menyerahkan sebuah amplop. Aku kembali ke rumah tanpa diketahui mereka. Malamnya aku menceritakan semuanya kepada Naya. Ia terlihat terkejut. Aku tahu Damar punya masalah dengan ibu dulu, katanya. Tapi aku tidak tahu masalahnya apa. Dari situlah Naya akhirnya membuka cerita tentang masa lalu keluarganya. Bertahun-tahun sebelum aku menikah dengannya, Bu Ratih pernah memiliki usaha catering kecil bersama seorang rekan bernama Surya. Usaha itu berkembang cukup pesat sampai suatu hari uang modal dalam jumlah besar hilang. Surya menuduh Bu Ratih mengambilnya, sementara Bu Ratih menuduh Surya melakukan hal yang sama. Perselisihan itu membuat usaha mereka bangkrut dan hubungan keduanya putus. Damar ternyata adalah adik Surya. Aku mulai memahami mengapa Damar datang ke rumah. Namun, satu pertanyaan masih belum terjawab. Mengapa ia sekarang mengirim pesan kepada Naya? Keesokan harinya, aku memutuskan bertemu Damar. Aku mendatanginya di tempat kerjanya dan bertanya langsung. Awalnya ia menghindar, tetapi akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. Saya tidak mau menghancurkan rumah tangga kalian. Saya justru ingin memperingatkan. Memperingatkan tentang apa? Tanyaku. Damar menatapku lama sebelum menjawab. Tentang orang yang selama ini tinggal di rumah kalian. Aku langsung teringat Bu Ratih. Maksudmu ibu mertua saya? Damar menggeleng. Bukan. Maksud saya orang lain yang mungkin kalian belum kenal. Ia lalu mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ada seseorang yang diam-diam mencari dokumen lama milik Bu Ratih. Orang itu diduga ingin mengambil alih sebuah aset yang selama ini masih atas nama keluarga Naya. Aku semakin bingung. Damar menjelaskan bahwa setelah usaha lama Bu Ratih bangkrut, ternyata masih ada sebidang tanah yang belum terselesaikan status kepemilikannya. Nilainya sekarang sangat besar karena daerah tersebut berkembang menjadi kawasan industri. Jika dokumen lama ditemukan, orang yang memegangnya bisa mendapatkan keuntungan besar. Dan siapa yang punya dokumen itu? Tanyaku. Bu Ratih. Jawab Damar. Tapi ibu kalian menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Saat sampai di rumah, aku melihat Bu Ratih sedang membereskan sebuah lemari tua. Ketika melihatku, ia langsung menutup pintunya. Gerakannya membuatku curiga. Bu, ada apa? Tanyaku. Tidak ada apa-apa. Aku tidak memaksa. Tetapi malam itu, ketika semua orang tidur, aku mendengar suara lemari dibuka dari ruang belakang. Aku keluar kamar dan melihat Bu Ratih membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia tampak panik ketika melihatku. Bu, itu apa? Tanyaku. Ia diam cukup lama lalu berkata, ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Aku semakin yakin ada sesuatu yang besar. Namun, aku juga tidak ingin memperburuk keadaan. Aku kembali ke kamar. Pagi harinya, kotak itu sudah tidak ada. Naya juga tidak tahu kemana ibunya pergi. Ketika aku menelepon, Bu Ratih tidak menjawab. Sore hari ia baru pulang dalam keadaan wajahnya pucat. Ia mengatakan ada urusan ke kota. Tetapi malamnya, Damar mengirim pesan kepadaku. Jangan percaya semua yang dikatakan Ibu Naya. Ada satu hal yang belum pernah dia ceritakan kepada kalian. Pesan itu membuatku terdiam lama. Aku mulai merasa bahwa kejadian salah mengenali Bu Ratih pada malam hujan itu bukanlah masalah terbesar. Justru karena kejadian itulah aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Ada rahasia yang selama ini disimpan oleh keluarga istriku. Aku membaca dokumen itu berkali-kali karena tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Nama yang tercantum adalah Bima Santosa,
Nama yang selama ini hanya ku kenal dari cerita Naya tentang ayahnya. Menurut cerita yang Naya dengar sejak kecil, ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 4 tahun karena kecelakaan perjalanan. Tidak pernah ada foto terbaru, tidak pernah ada makam yang benar-benar dikunjungi Naya, dan tidak pernah ada cerita detail tentang kecelakaan itu. Selama ini Naya menerima semuanya begitu saja karena Bu Ratih selalu mengatakan bahwa masa lalu tidak perlu dibicarakan. Namun, dokumen yang kami temukan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada catatan transaksi, alamat lama, dan sebuah surat yang menyebut nama Bima beberapa tahun setelah tanggal yang diyakini sebagai tahun kematiannya. Naya menangis ketika melihatnya. "Kenapa ibu berbohong kepadaku?" katanya. "Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku sendiri tidak tahu apakah Bu Ratih benar-benar berbohong atau justru berusaha melindungi anaknya. Kami mencoba mencari alamat yang tercantum di dokumen. Ternyata alamat itu berada di sebuah desa kecil di Kabupaten Kediri. Keesokan paginya kami berangkat ke sana. Perjalanan terasa sangat panjang karena sepanjang jalan Naya hampir tidak berbicara. Sesampainya di desa tersebut, kami bertanya kepada beberapa warga tentang nama Bima Santosa. Seorang pria tua akhirnya mengatakan bahwa ia pernah mengenal seseorang dengan nama tersebut. Menurutnya, pria itu pernah tinggal di sebuah rumah sederhana dekat sungai sekitar 10 tahun lalu. Namun, rumah itu sudah kosong. Kami hampir menyerah sampai seorang perempuan tua datang dan berkata, "Kalau kalian mencari Bima, mungkin kalian terlambat." Naya langsung bertanya apa maksudnya. Perempuan itu menjelaskan bahwa Bima pernah tinggal di sana dengan identitas berbeda. Ia bekerja sebagai tukang servis elektronik dan dikenal pendiam. Beberapa tahun lalu, ia pergi keluar kota. Tidak ada yang tahu kemana. Tetapi sebelum pergi, ia pernah menitipkan sebuah kotak kepada perempuan tersebut. "Kotak apa?" tanyaku. Perempuan itu masuk rumah dan kembali membawa kotak kecil berwarna hitam. Ia menyerahkannya kepada Naya. Di dalamnya ada sebuah surat. Tulisan tangan pada surat itu sangat mirip dengan tulisan yang ada di dokumen lama. Naya membacanya dengan tangan gemetar. Surat tersebut ditujukan kepada anak yang mungkin suatu hari akan mencari kebenaran. Bima menulis bahwa ia tidak meninggal, tetapi sengaja menghilang karena terlibat konflik bisnis yang membuat keluarganya terancam. Ia memilih pergi agar Bu Ratih dan Naya tidak menjadi sasaran orang-orang yang mengejarnya. Ia juga mengaku bahwa persoalan usaha lama bukan sekadar masalah uang. Ada seseorang yang sengaja menggunakan nama Bu Ratih untuk menyembunyikan transaksi besar. Orang tersebut adalah Surya, rekan bisnis lama Bu Ratih. Namun, sebelum Naya sempat menyelesaikan surat itu, sebuah suara motor terdengar di depan rumah. Damar datang. Ia tampak terkejut melihat kami berada di sana. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," katanya. Aku langsung marah. "Kamu tahu semua ini?" Damar mengangguk. Ia akhirnya mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia mencoba mencari bukti bahwa kakaknya, Surya, tidak bersalah sepenuhnya. Namun, setelah menemukan dokumen lama, ia justru mengetahui bahwa Surya memang terlibat dalam penggelapan dana. Damar tidak pernah mengetahui bahwa Bima masih hidup sampai beberapa bulan terakhir. Ia kemudian mencoba mencari keberadaan Bima karena percaya bahwa hanya Bima yang mengetahui keseluruhan kejadian. Aku bertanya siapa yang mengirim pesan kepada Naya. Damar mengatakan bukan dia. Saat itulah kami sadar bahwa ada orang lain yang mengikuti kami. Kami kembali ke rumah di malam itu. Bu Ratih ternyata sudah menunggu. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ketika melihat surat di tangan Naya, ia langsung menangis. "Jadi kalian akhirnya tahu." Naya berdiri di depannya. "Kenapa ibu bilang ayah sudah meninggal?" Bu Ratih tidak menjawab selama beberapa saat. Kemudian ia menceritakan semuanya. Bima memang masih hidup. Mereka tidak pernah benar-benar bercerai secara hukum, tetapi bertahun-tahun lalu Bima pergi karena mendapat ancaman. Bu Ratih takut jika Naya mengetahui kebenarannya. Ia akan mencoba mencari ayahnya dan justru membahayakan dirinya sendiri. Ia memilih membuat cerita bahwa Bima sudah meninggal. "Ibu cuma ingin kamu hidup normal," katanya. Naya menangis. "Tapi kebohongan ibu membuatku hidup dalam cerita yang tidak benar."
Bu Ratih hanya menundukkan kepala. Aku mencoba menenangkan keduanya. Namun, sebelum percakapan selesai, listrik tiba-tiba padam. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda pecah dari ruang belakang. Kami semua terkejut. Aku mengambil senter dan berlari ke sana. Jendela belakang terbuka. Kotak dokumen yang tadi kami bawa dari Kediri sudah hilang. Seseorang telah masuk ke rumah. Kami memeriksa semua ruangan tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, di lantai dekat jendela terdapat sebuah benda kecil yang membuatku merinding. Sebuah gantungan kunci berbentuk burung. Aku pernah melihat benda itu sebelumnya. Damar juga langsung mengenalinya. Itu milik Surya, katanya. Tetapi Surya menurut cerita mereka sudah lama meninggal karena sakit. Jika gantungan itu benar-benar milik Surya, siapa yang mengambil dokumen kami? Kami mulai mempertanyakan semuanya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dan berjalan mendekati pagar. Bu Ratih langsung pucat. "Bima!" bisiknya. Naya berlari keluar. Pria itu berdiri beberapa meter dari kami. Usianya sudah jauh lebih tua dari foto yang kami lihat, tetapi wajahnya masih bisa dikenali. Ia benar-benar Bima, ayah Naya yang selama ini dianggap telah meninggal. Naya memeluknya sambil menangis. Tetapi Bima tidak membalas pelukan itu dengan tenang. Ia justru melihat ke arah rumah dan berkata, "Kalian harus pergi sekarang. Mereka sudah menemukan kalian." Aku bertanya siapa mereka. Bima menjawab dengan suara rendah, "Orang yang dulu mengejarku. Dan kali ini mereka tidak hanya mengincar dokumen. Mereka mengincar keluarga kita." Malam itu kami akhirnya sadar bahwa masalah yang selama ini kami kira hanya persoalan keluarga ternyata jauh lebih serius. Aku juga mulai memahami satu hal. Kejadian salah mengenali Bu Ratih di kamar beberapa hari sebelumnya hanyalah kesalahan kecil yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tetapi kesalahan kecil itu justru membuatku mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya kuabaikan. Dan sekarang, kami harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi orang yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik rahasia keluarga. Bima membawa kami ke sebuah rumah kecil milik temannya di daerah Batu. Rumah itu jauh dari jalan utama dan hampir tidak terlihat dari luar karena dikelilingi kebun. Ia meminta kami mematikan semua ponsel dan tidak menghubungi siapapun. Naya masih terus menangis karena bertemu ayahnya setelah bertahun-tahun mengira pria itu telah meninggal. Bu Ratih duduk di sudut ruangan tanpa banyak bicara. Aku berada di tengah dua orang yang sama-sama menyimpan luka masa lalu, sementara diriku sendiri masih mencoba memahami bagaimana semuanya bisa terjadi. Bima akhirnya membuka cerita yang selama ini disembunyikan. Bertahun-tahun lalu, ketika ia dan Bu Ratih menjalankan usaha bersama Surya, mereka menemukan adanya transaksi mencurigakan menggunakan perusahaan mereka. Bima ingin melaporkannya. Tetapi sebelum sempat melakukan apa-apa, ia menerima ancaman. Ia kemudian menemukan bahwa beberapa dokumen penting telah dipalsukan. Nama Bu Ratih digunakan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bima tahu jika ia tetap tinggal, bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga istrinya dan anak mereka. Karena itu ia pergi dan membuat semua orang percaya bahwa dirinya sudah meninggal. "Aku salah karena meninggalkan kalian," katanya kepada Naya. "Tapi waktu itu aku berpikir hanya itu cara agar kalian selamat." Naya tidak langsung memaafkannya. Ia mengatakan bahwa seorang anak tidak seharusnya tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya sudah tiada. Bima menerima kemarahan itu. "Kamu berhak marah." Aku kemudian bertanya tentang orang yang mengejar kami. Bima mengatakan bahwa Surya sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ada seorang pengusaha bernama Harun yang memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan yang pernah menggunakan nama usaha Bu Ratih. Harun selama ini mencari dokumen yang bisa membuktikan keterlibatannya. Damar ternyata pernah bekerja untuk salah satu perusahaan Harun tanpa mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Setelah menemukan kejanggalan, ia mulai menyelidiki sendiri. Itulah alasan ia mendekati keluarga kami. "Jadi pesan-pesan itu bukan dari Damar?" tanyaku. Bima menggeleng. "Bukan. Ada seseorang yang sengaja ingin membuat kalian saling curiga."
Saat itu aku langsung teringat kejadian malam ketika aku salah mengenali Bu Ratih. Apakah mungkin seseorang memang mengawasi rumah kami sejak saat itu? Bima mengatakan mungkin saja. Ia meminta kami mengingat setiap kejadian aneh selama beberapa bulan terakhir. Aku menceritakan tentang motor yang beberapa kali terasa diikuti ketika pulang kerja. Naya juga mengaku pernah melihat mobil hitam berhenti dekat toko tempatnya bekerja. Bu Ratih akhirnya mengatakan bahwa beberapa minggu sebelumnya ia menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya menyerahkan dokumen lama. Ia tidak pernah memberitahu kami karena takut membuat kami panik. Semua potongan kejadian mulai tersusun. Kami menyadari bahwa orang tersebut telah mengawasi keluarga kami cukup lama. Keesokan harinya, Damar datang membawa kabar bahwa ia menemukan sebuah tempat penyimpanan dokumen lama milik perusahaan Surya. Di sana ada bukti transfer dan surat perjanjian yang dapat membuktikan bahwa Bu Ratih tidak pernah mengambil uang perusahaan. Namun, dokumen itu hanya bisa diakses menggunakan kunci yang selama ini disimpan Bima. Bima kemudian membuka kotak kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada kunci besi tua. Kami berangkat malam itu menuju gudang yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Tempat tersebut berada di kawasan industri lama yang hampir kosong. Setelah mencari beberapa saat, kami menemukan ruangan kecil di belakang gudang. Kunci Bima ternyata masih cocok. Di dalamnya terdapat beberapa map dan sebuah hard disk lama. Kami hampir merasa lega ketika suara langkah kaki terdengar dari luar. Damar memberi isyarat agar kami diam. Beberapa orang masuk ke gudang. Dari suara mereka, kami tahu jumlahnya lebih dari 2 orang. Salah seorang berkata, "Cari kotaknya. Mereka pasti sudah menemukannya." Aku dan Naya bersembunyi di belakang rak. Bu Ratih dan Bima berada di ruangan lain. Damar kemudian membuat suara dari arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian mereka. Kami berhasil keluar melalui pintu belakang dan membawa sebagian dokumen. Namun, Bima tertinggal. Aku ingin kembali, tetapi Damar menahanku. Kalau kita kembali sekarang, semuanya selesai. Naya menangis dan ingin mengejar ayahnya. Kami akhirnya menuju tempat aman. Beberapa jam kemudian, Bima muncul. Ia berhasil keluar melalui pintu lain. Namun, ia mengatakan bahwa salah satu dokumen penting telah diambil oleh Harun. Kami tidak punya banyak waktu. Bukti yang tersisa harus segera diberikan kepada pihak berwenang. Damar menghubungi seorang pengacara yang ia percaya. Namun, sebelum dokumen diserahkan, sebuah pesan masuk ke ponsel Naya. Pesan itu berbunyi, "Kalian boleh membawa semua dokumen. Tapi ada satu bukti yang belum kalian temukan." Di bawah pesan terdapat foto lama rumah kami. Aku merasakan tubuhku dingin. Artinya, orang tersebut masih mengawasi kami. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah lama hanya untuk mengambil barang-barang penting sebelum pergi sementara. Ketika sampai, rumah terlihat kosong. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Tetapi di kamar, aku menemukan sebuah amplop di atas meja. Isinya hanya satu foto. Foto itu memperlihatkan aku sedang berbicara dengan Bu Ratih pada malam hujan ketika aku salah mengenalinya. Foto tersebut diambil dari luar jendela. Di belakang foto tertulis, "Kalian pikir ini hanya salah paham? Justru malam itu saya mendapatkan bukti yang saya perlukan." Aku terdiam. Selama ini aku menganggap kejadian tersebut hanya kesalahan karena gelap dan lelah. Tetapi seseorang ternyata telah memotretnya dan menggunakannya sebagai bagian dari rencana untuk menghancurkan hubungan kami. Naya melihat foto itu dan langsung menangis. Ia menyadari bahwa semua kecurigaan yang muncul setelah malam itu mungkin memang sengaja diciptakan. Orang itu ingin membuatku dan Naya saling curiga agar keluarga kami terpecah. Saat itulah aku berkata kepada Naya bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kebohongan orang lain menghancurkan rumah tangga kami. Naya menggenggam tanganku. "Aku percaya kamu." Kalimat sederhana itu menjadi titik balik. Kami akhirnya sepakat menghadapi masalah ini bersama. Malam itu kami menyerahkan dokumen kepada pihak yang berwenang melalui pengacara Damar. Beberapa hari kemudian, penyelidikan mulai dilakukan. Nama Harun muncul dalam beberapa transaksi lama. Tetapi ketika kami mengira semuanya akan segera selesai,
Bima menerima kabar bahwa Harun telah meninggalkan kota. Ia membawa satu dokumen terakhir yang belum ditemukan. Dokumen itu ternyata berisi nama-nama orang yang terlibat. Dan di antara nama tersebut terdapat seseorang yang selama ini sangat dekat dengan keluarga Naya. Orang yang namanya tercantum dalam dokumen terakhir itu ternyata bukan Damar, bukan Bima, dan bukan pula Bu Ratih. Namanya adalah seorang pria bernama Yudi, sepupu jauh Naya yang selama ini sering membantu keluarga mereka. Yudi dikenal sebagai orang yang ramah. Ia beberapa kali datang ke rumah kami, membantu memperbaiki kendaraan. Bahkan pernah menawarkan bantuan ketika Bu Ratih membutuhkan uang untuk memperbaiki rumahnya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ia memiliki hubungan dengan Harun. Ketika dokumen itu diperiksa lebih jauh, diketahui bahwa Yudi pernah menjadi perantara beberapa transaksi lama. Ia bukan pelaku utama, tetapi ia mengetahui banyak hal dan selama bertahun-tahun menerima uang untuk menyembunyikan informasi. Ketika penyelidikan mulai mendekati dirinya, Yudi menghilang. Polisi kemudian menemukan jejaknya menuju sebuah gudang di pinggiran kota. Bima, Damar, dan pihak berwenang akhirnya bekerja sama untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Beberapa minggu kemudian, kasus tersebut mulai menemukan titik terang. Harun berhasil ditemukan dan diperiksa. Dari keterangannya, terungkap bahwa ia memang menggunakan jaringan perusahaan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Bu Ratih selama bertahun-tahun dijadikan kambing hitam karena dianggap pihak yang paling mudah disalahkan. Bima sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi karena ancaman terhadap keluarganya, ia memilih menghilang. Sementara Damar yang awalnya dicurigai justru membantu membongkar semuanya. Yudi akhirnya mengakui bahwa ia pernah mengirim beberapa pesan anonim kepada Naya atas permintaan orang lain. Tujuannya bukan hanya menakut-nakuti, tetapi membuat Naya curiga kepada suaminya. Ia tahu bahwa jika hubungan kami retak, keluarga kami akan lebih mudah dikendalikan. Bahkan foto yang diambil dari luar rumah pada malam aku salah mengenali Bu Ratih sengaja digunakan untuk menciptakan kesalahpahaman. Mendengar pengakuan itu, aku merasa marah sekaligus lega. Marah karena kesalahan kecil dalam rumah tanggaku sengaja dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Naya sendiri membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Ia bukan hanya harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya masih hidup, tetapi juga harus menerima bahwa ibunya telah menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun. Namun, perlahan-lahan hubungan mereka membaik. Bu Ratih meminta maaf kepada Naya. Ibu tidak tahu apakah keputusan ibu benar atau salah. Ibu hanya takut kehilangan kamu, katanya sambil menangis. Naya akhirnya memeluk ibunya. Aku marah, Bu. Tapi aku tidak mau kehilangan ibu juga. Bima pun berusaha membangun kembali hubungan dengan anaknya. Ia tidak meminta Naya langsung melupakan masa lalu. Ia hanya ingin diberi kesempatan untuk hadir dalam hidupnya. Aku sendiri belajar banyak dari semua kejadian itu. Sebelum semua masalah tersebut terjadi, aku sering menganggap rumah tangga hanya membutuhkan kepercayaan antara suami dan istri. Ternyata kepercayaan juga membutuhkan komunikasi. Kesalahpahaman kecil bisa menjadi besar ketika kita tidak membicarakannya. Malam ketika aku salah mengenali Bu Ratih adalah bukti paling nyata. Aku terlalu lelah, terlalu mengandalkan keadaan, dan tidak memastikan siapa yang sebenarnya berada di dekatku. Untungnya, tidak terjadi sesuatu yang melampaui batas. Yang terjadi hanyalah salah paham yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Justru dari kejadian itu aku belajar bahwa dalam situasi apapun, batas dan rasa hormat terhadap keluarga harus tetap dijaga. Beberapa bulan kemudian, rumah tangga kami perlahan kembali normal. Bu Ratih akhirnya menyelesaikan perbaikan rumahnya, tetapi ia tidak langsung kembali tinggal sendirian. Ia memilih tetap dekat dengan kami sampai keadaan benar-benar stabil. Bima mulai sering datang menemui Naya. Hubungan mereka tidak langsung sempurna, tetapi sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Damar juga menjadi teman baik keluarga kami setelah semua masalah selesai. Sementara kasus Harun dan orang-orang yang terlibat diproses sesuai hukum. Kami tidak mendapatkan semua jawaban yang kami inginkan, tetapi setidaknya kebenaran akhirnya tidak lagi menjadi rahasia. Ada satu malam yang tidak pernah kulupakan.
Hujan kembali turun deras seperti malam ketika semuanya bermula. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Naya ketika ia tiba-tiba berkata, "Kamu masih ingat malam pertama semua masalah ini?" Aku tersenyum kecil. Bagaimana mungkin aku lupa? Naya tertawa. Kalau malam itu kamu tidak salah mengenali orang, mungkin kita tidak pernah menemukan semua rahasia ini. Aku menggeleng. Tetap saja aku berharap kejadian itu tidak pernah terjadi. Naya kemudian berkata sesuatu yang membuatku diam. Mungkin bukan kejadian itu yang mengubah hidup kita. Mungkin yang mengubah hidup kita adalah keputusan kita setelah kejadian itu. Aku memandangnya dan menyadari bahwa ia benar. Kesalahan bisa terjadi kepada siapa saja. Yang menentukan masa depan bukan kesalahan tersebut, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Sejak hari itu aku berjanji untuk tidak lagi membawa kelelahan, asumsi, atau ego ke dalam rumah tangga. Aku belajar bertanya sebelum menyimpulkan. Aku belajar mendengarkan sebelum marah. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti tidak ada rahasia. Tetapi keluarga yang sehat adalah keluarga yang berani menghadapi kebenaran ketika rahasia akhirnya terbuka. Sampai sekarang, ketika orang bertanya bagaimana aku bisa melewati masa paling rumit dalam hidupku, jawabanku sederhana, aku tidak melewatinya sendirian. Aku menghadapinya bersama istriku. Kami pernah hampir kehilangan kepercayaan hanya karena sebuah kesalahpahaman. Kami pernah curiga satu sama lain karena ulah orang lain. Kami bahkan pernah merasa bahwa keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. Tetapi pada akhirnya, kami memilih untuk bicara dan saling percaya. Dan dari semua kejadian itu, ada satu pelajaran yang paling melekat di kepalaku. Jangan pernah mengambil keputusan besar ketika sedang lelah. Jangan membiarkan orang lain menentukan apa yang harus kamu percayai. Dan jangan menilai seseorang hanya berdasarkan satu kejadian yang belum kamu pahami sepenuhnya. Malam hujan itu dimulai dengan sebuah kesalahan mengenali seseorang. Namun, tanpa kami sadari, kesalahan tersebut membuka pintu menuju kebenaran yang selama bertahun-tahun terkubur. Dan meskipun perjalanan untuk menemukan kebenaran itu penuh ketakutan, pertengkaran, dan air mata, pada akhirnya kami menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran, keberanian, dan kesempatan untuk memperbaiki keluarga yang hampir hancur. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun deras dan suara angin mengetuk jendela, aku selalu teringat malam tersebut. Bukan karena rasa takutnya, tetapi karena malam itulah aku belajar bahwa satu kesalahan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Kadang, sebuah kesalahan justru menjadi awal dari keberanian untuk membuka semua yang selama ini disembunyikan.